Pak Ustadz mau. Oke, makasih. Jazakallah Lagi Pak Ustadz yang khair. lebih kecil. Ya. Ya, ini mah. Tapi ini banyak cerita nih di sini nih. Kelapa ya salah satu produk ciptaan Allah yang luar biasa. Dan saya sering banget terkagum-kagum dengan produk ini. Juga terkagum sama ini. Kenapa saya kagum sama ini? Karena dulunya dia kayak begini. Terus dengan kuasanya Allah, dengan maha besarnya Allah, dari seperti ini, katakanlah biji kelapa atau buah kelapa yang mungil kayak begini, akhirnya dia berubah menjadi seperti ini. Masya Allah kan, Robbana ma khalaqta hadza batila. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalamnya ada air kelapa. Tapi kenapa atau apa hikmah air kelapa ini begitu mendapatkan perlindungan luar biasa? Assalamualaikum Besti. Duh Pak Dokter, siang-siang udah ngomongin kelapa aja, nikmat bener tuh airnya. Masya Allah, persiapan buat buka nanti bolehlah ya. Besti, buah kelapa merupakan salah satu buah tropis yang akrab banget sama warga Indonesia. Yap, kelapa mudah banget ditemuin di pasar sampai di abang-abang pinggir jalan. Pohonnya pun bisa tumbuh dengan subur. Di dalam kelapa atau di dalam kelapa muda seperti ini kan ada air kelapa di dalamnya. Kita tahu air kelapa merupakan salah satu air isotonik terbaik yang ada di muka bumi ini. Itu poin pertama. Isotonik itu apa? Tonisitasnya sama kayak tubuh kita lah, seperti itu. Jadi dia merupakan air yang memang sangat cocok, sangat baik, sangat sempurna untuk kebutuhan hidrasinya manusia. Kelapa alias Cocos nucifera adalah anggota tunggal marga kokos dari suku aren-arenan. Kegunaan kelapa pun sangat beragam. Airnya bisa langsung diminum, dagingnya bisa dicamilin dan dibikin kopra, minyak kelapa, dan jika sudah tua dagingnya diparut untuk dibuat santan. Masya Allah, sempurna banget ya Besti. Bahkan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ada beberapa orang menyebutkan pohon kelapa ini sebagai pohon kehidupan atau trees of life gitu kan, seperti itu. Nah ternyata dia juga mengandung asam amino. Jadi kelapa memiliki bahan-bahan asam amino yang merupakan penyusun tubuh manusia. Jadi baik kelapa tua atau kelapa muda kayak begini, kandungan asam amino sangat-sangat sempurna lah ya, atau sangat tinggi yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan. Besti, sebagai sumber isotonik terbaik, air buah kelapa banyak dimanfaatkan sebagai pengganti cairan tubuh. Air kelapa kaya akan potasium dan juga mengandung sedikit gula dan protein. Komposisi mineral dan gula yang sempurna ini menyebabkan adanya keseimbangan elektrolit lengkap seperti susunan kimia cairan tubuh manusia. By the way, Besti tahu nggak apa itu isotonik? Jadi gini, isotonik adalah minuman yang memiliki kandungan menyerupai garam dalam tubuh. Minuman isotonik dapat menggantikan cairan elektrolit serta gula pada tubuh secara tepat. Air kelapa merupakan air isotonik terbaik yang diciptakan Allah. Jadi isotonik itu maksudnya yang kita bisa lihat lah kalau mungkin di jualan di pasar ya, atau di toko-toko gitu kan ada namanya air isotonik. Ini kelapa adalah air isotonik yang paling baik yang diciptakan Allah dan steril. Jadi bayangkan ini kan dalam isinya steril. Itulah kehebatan Allah, buah yang tumbuhnya menjulang tinggi tapi bisa penuh berisi air. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya air masuk ke dalam daging kelapa? Jadi Besti, air kelapa bukan berasal dari air hujan yang merembes dan masuk ke dalam ya, melainkan dari endosperm. Nah, endosperm ini terbentuk dari penggabungan antara inti sperma dan inti polar pada buah kelapa. Bagian pinggir endosperm akan berubah jadi daging buah, sedangkan bagian tengahnya berubah menjadi air. Menurut hasil penelitian, air kelapa mengandung kalium sebesar 17%, gula 1,7%, dan protein sebanyak 0,55%. Sementara mineral lain yang ada dalam air kelapa adalah kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, natrium, dan lainnya. Selain mineral, air kelapa juga kaya akan vitamin seperti asam nitrat, nikotinat, folat, dan pantolena. Di dalam air kelapa juga terdapat dua hormon alami, yakni auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan embrio kelapa.
Karena berasal dari endosperm, tak heran jika air kelapa sangat kaya akan zat-zat makanan. Masya Allah, sempurna banget ya Besti. Nah, buat minuman booster energi saat buka puasa nanti, Pak Dokter mau kasih resep sup kelapa nih. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke edisi bagaimana cara mengolah kelapa atau mungkin bikin sup kelapa atau minum air kelapa dengan baik. Nah, bahan-bahan yang ada di depan saya ini sebenarnya bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah dan bisa juga kita manfaatkan selama Ramadan sehingga nanti air kelapa atau air kelapa yang kita pakai atau kita minum waktu Ramadan ini, dan ini bukan hanya Ramadan tentunya, ini akan bisa sangat powerful dan sangat memberikan khasiat atau manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Bahan-bahan untuk membuat sup kelapa terdiri dari sejumlah topping yang mudah ditemukan. Mulai dari kurma, kismis, kolang-kaling, alpukat, dan lainnya. Agar semakin nikmat, siapkan juga chia seed dan madu. Ini beberapa kurma saya ambil, sekarang kita potong. Ini kita iris-iris. Semakin kecil semakin bagus lah ya, menurut saya sih ya. Biar semakin rame nanti isi dari sup kelapanya kita. Iris-iris aneka topping, tambahkan kolang-kaling dan buah alpukat. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah khusus dan masukkan semua bahan. Sebagai pelengkap, tambahkan juga potongan kiwi dan buah nanas. Ini saya nggak pakai sarung tangan. Kenapa nggak pakai? Ya, karena yang akan minum saya sendiri. Kecuali Anda jualan, ya nggak apa-apa pakai sarung tangan. Biar rasa sup kelapa makin nikmat, tambahkan juga taburan kismis dan buah pir. Alhamdulillah Besti, bergizi banget nih. Toppingan-toppingan yang kita masukkan sini bukan sembarangan topping ya, tapi ini bahan-bahan pangan yang sangat bergizi ya. Saya kira mungkin kalau kurma sudah pada tahu lah ya, itunya apa, manfaatnya apa, mulai dari seratnya, gula buahnya yang sangat sehat ya. Kolang-kaling juga sumber kolagen, kemudian juga sumber serat juga. Nah, sekarang kita masukkan bahan utamanya yaitu kelapa. Oke. Wow, ini kelapanya keren nih. Wih, cakep. Saya aja ngeliatnya udah pengen. Masya Allah ya. Untuk membuat olahan sup kelapa semakin mudah diserap oleh tubuh, jangan lupa tambahkan juga sedikit garam, berikan chia seed, dan terakhir masukkan madu. Aduk dan siap dihidangkan. Sup buah air kelapa kita sudah siap dihidangkan. Dan ini sebenarnya udah kenyang sih makan beginian. Dan saya bisa pastikan insya Allah bismillah kalau Anda selama Ramadan makan seperti ini ya, ini efeknya akan luar biasa, membuat glowing. Sel-sel tubuh kita tuh akan, mungkin kalau boleh saya bilang, mereka akan berterima kasih dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah jelaskan tentang kelapa muda ya, kelapa muda yang punya segudang manfaat juga dan khasiat. Dan tentunya tidak kalah menarik untuk kita bahas adalah air atau kelapa tua kayak begini. Kelapa tua kita tahu bahwa kandungan asam aminonya itu ternyata lebih tinggi daripada kelapa muda. Kemudian rasio potasium atau kaliumnya juga sangat baik sehingga dia sangat bermanfaat atau sangat berguna untuk masalah-masalah jantung. Nah, kelapa tua ini sebenarnya sebelum saya mungkin cerita yang lain sedikit, dia lemak yang ada pada kelapa seperti ini juga sangat baik bagi pembuluh darah kita, jantung kita. Tak hanya satu resep, ada lagi nih Besti. Kali ini Pak Dokter akan menggunakan santan. Tuh baru tahu kan, santan ternyata sehat. Santan ternyata baik untuk tubuh. Dengan catatan, santan tidak melalui proses pemanasan karena akan merusak kandungan santan itu sendiri. Ambil santan secukupnya, kemudian campur dengan air putih. Tambahkan madu, sedikit garam, potongan kurma, dan kismis. Resep ini kaya akan serat dan lemak baik yang bisa menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar setelah seharian berpuasa. Dahlah, gak usah dicampur-campur es ya. Gini juga udah enak kok. Insya Allah. Masya Allah. Jadi bisa Anda jadikan pilihan juga untuk Ramadan. Boleh nggak dokter ditambahkan dengan toppingan-toppingan tadi? Boleh ya. Bahkan jauh lebih baik ya.
ketika Anda tambahkan toppingan-toppingan itu, ya, dengan menggunakan minuman santan seperti ini, yang juga punya khasiat yang tidak kalah tidak kalah sama si sup kelapa muda dan kelapa tua. Kelapa benar-benar memiliki banyak manfaat. Mulai dari akar, batang, daun, dahan, hingga buah yang dihasilkan. Khusus kelapa hijau, beberapa orang percaya jika buah ini bisa digunakan sebagai penawar racun loh. Air kelapa ini merupakan salah satu air yang memang dia punya sifat menggumpalkan ya racun. Jadi ketika ada orang yang memang mungkin nggak sengaja, mungkin anak-anak gitu kan, mereka terkena atau terminum misalkan cairan serangga atau apapun, ya, air kelapa ini salah satu air terbaik untuk mendetoks itu. Tapi nih, di balik sejuta manfaat kelapa, ternyata masih saja terdapat sejumlah mitos yang salah. Salah satunya anggapan bahwa minum air kelapa setelah berolahraga malah bikin lemas. Duh, bener nggak ya? Gini nih Besti, sebenarnya minum air kelapa setelah olahraga tidak jauh berbeda dengan minum air putih biasa. Catatannya nih, pilih air kelapa alami ya, bukan air kelapa kemasan yang sudah ditambah pengawet. Yang bikin lemes sih, kalau pas mau minum kudu manjat pohonnya dulu. Ya, namanya mitos itu kan dari dulu dipercaya seperti itu, setelah kita tahu faktanya tidak seperti itu, ya sebenarnya itu kan persepsi yang muncul sebenarnya. Jadi kenapa katakanlah orang setelah minum air kelapa menjadi lemas seperti itu, ya karena mitos sudah orang sudah doktrin ya seperti itu. So, pada prinsipnya minum air kelapa setelah olahraga justru baik ya Besti. Dari banyaknya produk isotonik yang beredar saat ini, pemilihan air kelapa murni memang sangat dianjurkan karena dirancang untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar melalui keringat dengan cepat. Ingat ya Besti, pilihlah kelapa yang masih alami. Kupas, langsung minum.